Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Sudah siap belum buat ibadah di pagi hari ini? Kak Dwi siap? Siap. Kak Mama? Siap. Oke, yuk yang sudah siap kita semua bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau olahraga dulu sedikit sambil kita menyanyikan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Yuk mari kita sekarang sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa buat ibadah di pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat segala berkat yang Kau limpahkan kepada setiap dari kami sepanjang minggu ini. Bapa, jika sebentar kami akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa yang hari ini merasakan sukacita? Saya. Wah, semuanya bersukacita ya, karena hari ini, hari Senin, Selasa, sampai hari Minggu adalah harinya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada,
Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Persembahannya seperti biasa, masukkan ke dalam amplop. Amplopnya ditulisi KAA ya. Nanti kalau papa mamahnya ibadah di gereja, dimasukkan di dalam kotak persembahan. Jadi sekarang persembahannya masukkan amplop yang ada tulisannya KAA, ditulisi sendiri ya. Baru nanti dimasukkan ke dalam kotak persembahan setiap hari Minggu ketika mama papamu pergi ke gereja. Yuk kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami supaya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati mama papa kami, berkati warga kami. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Bagaikan bejana siap dibentuk oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bagaikan bejana siap dibantu, demilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Aku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Aku mau sepertimu Yesus. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di dalam ibadah KA online bersama Kak Bedaya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami bersama-sama untuk beribadah. Berkati kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang saya, prajurit Kristus. Nah, kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Pak Fama. Silakan Pak Fama. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Terima kasih untuk Pak Mama yang telah membacakan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Benaya ingin sampaikan bahwa kalau seorang tentara itu harus tinggal di dalam suatu pasukan. Jadi harus tinggal di satu pasukan, dan dia harus terdaftar. Dia harus masuk di dalam kesatuan, tidak sendiri-sendiri pakai baju tentara mengaku-ngaku tentara, tidak ya. Jadi kalau seorang tentara harus tinggal di dalam kesatuan. Nah, kalau tentara Tuhan bagaimana? Kalau tentara Tuhan harus juga ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus yang menjadi kepala kita, yang menjadi pemimpin kita, yang menjadi komandan kita. Nah, cuma yang jadi masalah adalah begini, seorang tentara itu harus punya yang namanya kelengkapan. Nah, kelengkapan tadi kan sudah disebut, ada baju ketopong keselamatan atau helm, baju sirah atau baju anti peluru. Nah, seperti teman-teman kalau naik sepeda motor itu harus menggunakan kelengkapan. Apa itu? Kelengkapannya adalah apa ini namanya? Topi. Bukan, ini bukan topi. Apa namanya? Batok kelapa. Wah, apalagi bukan ya. Ini namanya helm. Jadi helm tujuannya untuk apa? Dipakai di kepala, bukan di mana? Di kaki, bukan, nanti tidak bisa jalan. Ditaruh di kepala, kemudian dikunci sampai bunyi klik supaya tidak lepas. Nah, helm ini dipakai untuk menjaga, melindungi kepala kita supaya tidak terbentur, kalaupun jatuh itu tidak sampai pecah kepala kita. Mata kita dilindungi supaya tidak kelilipan gitu ya. Nah, tapi juga butuh yang namanya, ini bukan pel-pelan ya, ini namanya jaket. Jadi harus dipakai jaketnya seperti ini. Lalu harus ya apa kan, bukan begini ya, nanti kena angin gini jadi apa, kembung. Perutnya kembung ya kan. Harus ditutup seperti ini. Set. Nah, sudah siap naik motor. Seperti itu. Nah, itu kalau kita sedang naik sepeda motor. Tapi sekarang lagi yang namanya musim corona. Corona itu bukan makanan, apalagi mainan, bukan. Adik-adik yang di rumah tahu apa itu corona? Corona itu mobil, bukan ya. Corona itu apa namanya? Sejenis hidangan makanan. Apalagi bukan. Corona itu adalah virus yang sering disebut COVID-19, bukan Dewa 19 ya, tapi COVID-19. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa corona itu bahaya, orang yang kejangkit bisa mati, bisa flu, tidak bisa nafas, maka kita butuh yang namanya kelengkapan. Apa kelengkapannya? Apa saja? Yang pertama adalah beret. Ini namanya apa? Apa namanya? Ya, ini masker. Jadi kalau masker harus dipasang di mana? Bukan di sini ya, nggak kelihatan. Apalagi di mana? Kita harus di sini. Kita bukan perawat, suster, bukan. Tapi ditaruh mana? Di antara hidung dan
mulut. Nah, seperti ini. Bukan terus berubah, bukan. Apa ini bukan ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tidak menghirup udara dari orang lain. Kalau nafas nggak nyembur, nyemprot, hujan lokal, bukan ya. Tujuannya adalah menjaga kita. Ada lagi, apa itu? Nah, ini apa namanya? Bukan ini untuk topeng Satria Baja Hitam atau apa namanya, Mas Black itu ya, bukan. Nah, ditaruh di sini. Nah, sudah lengkap kan? Ada masker, ada face shield, tapi masih terbuka. Ada alat lagi yang namanya apa? Baju hazmat. Nah, baju hazmat. Tapi ketika pakai baju hazmat juga nggak bisa terus katakan selamat, enggak, masih bisa diserang. Contohnya masih banyak para medis yang mereka sampai meninggal kena COVID. Kasihan ya, kita doakan supaya mereka, keluarganya tetap kuat ya. Makanya hati-hati ya adik-adik, harus pakai ini. Pakai ini juga di rumah waktu keluar ya. Jangan terus dilepas. Kalau saya melepas gini karena apa? Sedang ngomong ya, online. Jadi supaya nggak mengap-mengap gitu ya. Tapi adik-adik harus pakai. Jangan pergi ke mal-mal dulu ya, apalagi nongkrong-nongkrong di kafe. Tunggu dulu nanti kalau sudah normal. Ada juga lagi satu, peret. Ini namanya apa? Ini bukan hadiah, ini vitamin. Tujuannya apa? Supaya badan kita tambah sehat, kuat. Nah, itu kalau kita sedang menghadapi apa namanya? Corona, COVID-19. Nah, tapi kalau kita jadi pasukan Tuhan, perlengkapannya apa? Seorang tentara Tuhan harus memiliki senjata. Apa ini? Senjata yang paling ampuh. Perkataan Tuhan sendiri yang memberikan janji dan kepastian adalah Alkitab. Ya, makanya kita perlu harus baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, ya kan? Jadi senjata yang paling ampuh. Kenapa senjata paling ampuh? Karena di sini ada kekuatan yang bisa memberikan semangat baru. Ada janji Tuhan dan ini adalah perkataan Tuhan yang dibukukan ya dan amin. Jadi jangan bilang gini, itu sudah kuno Kak. Sekarang ada ini toh. Kan ada Alkitabnya. Ayo adik-adik kalau lebih banyak baca Alkitab di sini atau main game. Iya kan? Kalau di sini waktu buka Alkitab tiba-tiba muncul, kamu sedang apa? Pilih Alkitabnya atau kamu sedang apanya? Ayo, pilih mana? Ya, pilih aku sedang apanya kan? Jadi lebih baik baca yang ini ya. Amin. Baca yang ini. Karena di sini banyak janji Tuhan. Terus apa lagi senjatanya? Senjatanya apa ini namanya? Bukan sedang siap-siap kungfu. Bukan, tapi sedang berdoa. Kenapa? Karena dengan doa kita terhubung dengan Tuhan. Dengan doa kita bisa ketemu dengan Tuhan yang melindungi kita. Tadi dikatakan apa? Jadi hendaklah engkau kuat di dalam kuasanya. Kuasa Tuhan terjadi karena apa? Doa kita, menyembah kita, pujian kita kepadanya. Nah sekarang adik-adik waktu di rumah lebih banyak berdoa apa main? Waktu disuruh belajar
berdoa apa? Wis pokoknya asal sakarpe berdoa. Apalagi ibadah. Nah, ini sekarang sedang ibadah online. Jangan bilang gini, ibadah sambil disambi makan, sambil nonton. Itu bukan ibadah. Itu namanya nonton bioskop, ya. Ibadah bukan disambil terus sambil main game, sambil didengerin gini. Kalau ibadah ya fokus, dengerin sampai selesai, sampai Bapa terima kasih, gitu kan, baru selesai. Jangan, apa manfaatnya? Manfaat ibadah kita, Tuhan hadir, Tuhan menjaga kita, itu kekuatan kita. Apalagi senjatanya, persekutuan dan bersaksi. Bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan cinta kasih Tuhan. Itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Itulah senjata kita, itulah kekuatan kita. Firman Tuhan, doa, ibadah, bersaksi dan bersekutu di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, tujuannya apa? Untuk menjaga kita. Loh, tapi kan nggak ada musuhnya. Musuh kita tidak kelihatan. Siapa musuhnya? Diri kita sendiri. Ngomong kotor, sedikit-sedikit, kamu itu kalau disuruh mamanya bantah, itu musuh. Kalau firman Tuhan, hendaklah engkau rendah hati, sabar, lemah lembut. Firman Tuhan mengingatkan itu, jadi kekuatan. Ya, aku tidak boleh marah lagi. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidupku. Ada Tuhan dalam hidupku. Aku mau bantah pada orang tua. Ingat, hormatilah orang tuamu. Aku mau berantem, kasihilah musuhmu. Aku mau mencuri, mata Tuhan ada di mana-mana. Bukankah itu senjata kita yang sedang membatasi kita, melindungi kita, menjaga kita? Oleh sebab itu, milikilah senjata yang paling ampuh adalah, pertama, bukan ini, di dalam Tuhan. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan akan berubah, mengalami sesuatu yang baru. Baca kitab suci, berdoa, bersekutu, bersaksi, dan dalam persekutuan ibadah. Kiranya adik-adik semakin cinta kepada Tuhan, amin. Jangan lupakan Tuhan, amin. Jangan lupakan baca firman Tuhan, amin. Jangan lupa berdoa, sebab di dalamnya kita menemukan banyak kuasa. Di dalamnya kita menemukan banyak pertolongan Tuhan. Di dalamnya kita menemukan banyak perlindungan Tuhan. Amin. Coba tangannya dilipat. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah mendengar firman-Mu. Saya pasukan Tuhan yang setia membaca firman-Mu, setia berdoa, setia beribadah, setia bersaksi dan bersekutu. Kiranya Tuhan jadikan saya sebagai murid, sebagai tentara yang setia kepada komandannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kita minggu depan kembali lagi di dalam ibadah kita jam 10:30 siang. Di mana Kak Sila? Di Tutanel KIA Tercipta. Yesus memberkati. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun